warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin Allahumma amin. Hari ini alhamdulillah channel Masning bisa syuting lagi setelah tadi siang dan kemarin itu nggak profesional ya. Harusnya apapun alasannya harus tetap syuting. Cuman karena ya sesuatu hal yang tidak terduga, teman-teman. Jadi harus saja ada musibah, jadi baru pulang gitu loh. Nah, hari ini aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku ngaji kemarin. Kenapa kok ini saya share? Kenapa kok ini saya bagikan ke teman-teman? Ngajiku menceng ya? Nah, kenapa kok saya share dan saya bagikan ke teman-teman? Karena menurut saya ini penting, menurut aku ini penting dan sering terjadi di masyarakat kita. Apa itu? Sesuai dengan judul yang ada di thumbnail dan juga ada di judul video ini, udah sholat, udah ibadah, kok masih nggak kaya? Atau mungkin aku tuh udah ibadah, aku udah sholat duha, udah waqiah, udah apa-apalah pokoknya yang fadilahnya itu menambah rezeki, tapi kok aku nggak kaya-kaya gitu. Ya mungkin bukan cuma teman-teman yang pernah memiliki pertanyaan seperti itu, aku pun juga. Nah, ini dia jawabannya. Jadi tadi malam Abah itu bahas tentang ini dan ini sangat penting menurutku biar bisa dipahami oleh semua orang. Apa itu? Yang harus kita ingat, teman-teman, antara rezeki dan ibadah. Oke, memang benar bahwasanya Allah mensyariatkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ibadah, misalkan sholat duha, memperbanyak surat Al-Waqiah, supaya apa? Rezekinya dilancarkan. Tetapi ada sesuatu hal yang perlu kita ketahui, teman-teman. Apa? Yakni ya, kita itu tidak tahu jatah rezeki kita di dunia itu berapa. Dan yakin aja deh, apa yang kita lakukan itu pasti dikasih pahala sama Allah. Tidak harus rezeki di dunia ini, toh juga rezeki itu bukan cuma tentang uang kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Rezeki itu jatah. Ya. Rezeki itu jatah. Sedangkan ibadah itu perintah. Harus dibedakan. Harus dibedakan. Jangan digabungkan antara keduanya. Ya walaupun sih keduanya seolah-olah terkadang itu berjalan bersamaan, tapi tidak harus selalu berjalan bersamaan loh, teman-teman. Jangan salah lah ya. Banyak orang muslim yang kaya dan rajin beribadah. Gara-gara rajin beribadah Allah mengasih apa tuh namanya kemuliaan berupa rezeki yang banyak untuk bisa bersedekah. Tapi yang harus teman-teman perhatikan, entah itu rezeki, entah itu nikmat ataupun tidak nikmat, ya seluruhnya di dunia ini itu semuanya adalah ujian. Kalau nikmat kita bisa bersabar, kalau tidak nikmat maaf terbalik. Kalau nikmat kita bisa bersyukur, kalau tidak nikmat kita bisa bersabar. Cuma dua itu loh. Nah, cuma dua itu. Ya mungkin teman-teman masih ada yang bertanya, loh, tapi kan Nabi Muhammad mensyariatkan kita sholat duha, kita membaca surat Al-Waqiah supaya rezekinya banyak. Iya benar, teman-teman. Tetapi ada yang perlu teman-teman garis bawahi. Ibadah itu perintah, rezeki itu jatah. Jangan digabungkan keduanya ya. Ya walaupun disyariatkan memiliki fadl seperti itu, memiliki keutamaan seperti itu. Tapi kan yang namanya rezeki, yang pertama bukan hanya soal masalah uang. Yang kedua, bisa saja Allah menunda rezeki kita. Untuk apa? Kita untuk bersabar. Yang kedua, supaya kita bisa mensyukuri apa yang telah diberikan. Kita sabar, kita syukur. Dan bisa jadi balasan yang diberikan oleh Allah itu nanti di akhirat. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya seperti ini, apa buktinya kalau rezeki itu jatah sedangkan pahala itu perintah, ibadah itu perintah? Nih buktinya, kalau misalkan rezeki itu hanya untuk orang-orang yang beriman, hanya untuk orang-orang yang sholat, membaca Quran, yang ngaji, terus kenapa banyak orang kafir yang kaya? Nah, artinya apa, teman-teman? Kita balik lagi ke Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuh punya sifat Rahman dan sifat Rahim.
kalau di bahasa Indonesia kan punya sifat pengasih dan penyayang, beda loh ya. Kalau dikasih, Allah tuh semuanya memberi kok, mengasihi semua umatnya yang ada di bumi, entah itu yang kafir, yang munafik, yang kafir, yang munafik, yang Islam, yang mukmin, yang muslim, yang muhsin, semuanya diberi sama Allah. Semuanya diberi sesuai dengan jatahnya masing-masing. Tapi kita kan tidak tahu jatah kita, makanya kita berusaha untuk menjemput jatah kita tadi. Itulah yang namanya beradab atau bertata krama sama Allah. Itu loh. Sampai sini mudah ya, bisa dipahami ya. Kenapa kok udah sholat duha, udah banyak beribadah, tapi kok rezekinya masih segitu-gitu aja. Ingat teman-teman, rezeki itu jatah, ibadah itu perintah. Jangan digabungkan keduanya. Tapi jangan salah lo ya, nanti mentang-mentang setelah udah video ini tidak mau berusaha. Jangan, tetap berusaha. Umat Islam harus kaya. Kalau nggak kaya, bagaimana kita mau haji? Bagaimana kita mau bangun masjid? Mau orang lain yang bangun masjid? Nggak mungkin. Yang bangun masjid ya tetap orang Islam. Nah, balik lagi, Allah tuh punya sifat Rahman. Semua umatnya tuh diberi. Dan tapi Allah punya sifat Rahim. Sifat Rahim ini, penyayang ini cuma diberi kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Yang kafir, yang munafik tidak dapat bro di akhirat. Ya, jadi dibedakan antara jatah dan perintah. Kurang lagi buktinya. Nih, saya kasih bukti. Kalau misalkan kalau misalkan harta itu buat orang-orang yang beribadah tok, pasti orang kafir nggak punya namanya harta di dunia ini. Kalau seperti itu, untuk apa adanya Qarun? Untuk apa adanya Firaun? Firaun itu kurang kaya apa sih? Qarun itu kurang kaya apa sih? Bahkan itu diriwayatkan Firaun itu punya perdana menteri 300 dan kursi perdana menterinya semuanya dari emas. Kurang kaya apa? Pertanyaannya, Firaun salat duha, Firaun baca waknya, enggak toh? Itu memang jatahnya Firaun. Tetapi Firaun nggak punya jatah di akhirat. Nah, ini yang saya khawatirkan teman-teman. Ketika kita itu sholat duha, membaca surat Al-Waqiah, itu karena mengharapkan cuman harta toktil, dan dilalah Allah mengabulkan. Allah mengabulkan. Jadi akhirat kita masih nagih. Loh, aku udah sholat duha ya Allah, aku udah baca Waqiah, mana pahalaku? Lah terus tiba-tiba malaikat menjawab seperti ini, loh, bukankah jatahmu sudah diambil di dunia? Ayo, zongrek. Makanya dari itu ada sholat duha, ada membaca Waqiah. Ya memang fadlnya untuk memperlancar rezeki kita itu memang benar, itu fadilahnya, keutamanya memang seperti itu. Tetapi yang harus teman-teman garis bawahi ya, ayo diperbaiki niatnya. Sholat duha, membaca Waqiah dan yang lain-lain wes dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dalam rangka menjalankan syariat Allah, dalam rangka menjalankan sunnahnya Rasulullah. Selesai, dah, nggak usah minta yang lain. Insya Allah Allah bakal ngasih kok. Nah, sampai sini mudeng ya teman-teman ya. Kenapa? Kita sudah berusaha, kita udah berdoa, tapi kok rezekinya masih gitu-gitu aja. Sudah tahu ya konsepnya. Satu, rezeki itu jatah, ibadah itu perintah. Jangan pernah digabungkan, walaupun keduanya pernah berjalan bersamaan. Kayak aku dan kamu. Enggak teman-teman, guyon ya. Sampai sini dulu, itu yang saya tangkap ketika waktu itu ngaji ya. Mudah-mudahan materi ini tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa bermanfaat untuk saya. Kalau misalkan dalam penyampaian saya ada yang kurang, suara saya kurang jelas, saya mohon maaf karena ketika saya rekam ini kondisinya sedang hujan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.